Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Angelina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM A1A 025072. Di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya dari pengelolaan pendidikan, yaitu materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yuk saksikan videonya. Baik, kita masuk ke materinya. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam dunia pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ada manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah jenjang awal pendidikan formal yang bertujuan membentuk pengetahuan, keterampilan dasar, dan karakter sikap peserta didik. Yang bertujuan membentuk dasar kepribadian siswa, mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, menanamkan nilai moral, disiplin, dan sosial, dan menyiapkan siswa ke jenjang pendidikan berikutnya. Ciri-ciri manajemen pendidikan dasar pada pembentukan karakternya, pengawasan guru lebih intensif, pembelajaran masih bersifat dasar dan umum, kerjasama sekolah dengan orang tua sangatlah penting untuk di jenjang pendidikan dasar ini. Baik, kita memasuki fungsi manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar berfungsi yaitu perencanaan menentukan program belajar, jadwal, dan kebutuhan sekolah. Yang kedua ada perorganisasian pembagian tugas kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sesuai kurikulum. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu pengawasan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan perkembangan siswa didik. Manajemen pendidikan dasar ada permasalahannya. Yang pertama ada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua ada kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Dan yang terakhir ada rendahnya minat belajar sebagian siswa di sekolah tersebut. Baik, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan peserta didik. Manajemen pendidikan menengah bertujuan mengembangkan potensi siswa, mempersiapkan siswa ke perguruan tinggi atau dunia kerja, membentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Karakteristik manajemen menengah yaitu yang pertama ada materi pembelajarannya lebih kompleks, yang kedua ada siswa mulai diarahkan sesuai minat dan bakat sesuai bakat atau bidang masing-masing, adanya kegiatan organisasi dan pengembangan diri. Fungsi manajemen pendidikan menengah yang pertama ada pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang kedua ada pengelolaan kesiswaan yang mengatur kegiatan siswa, disiplin, dan organisasi sekolah tersebut. Yang ketiga ada pengelolaan sarana dan prasarana yang menyediakan laboratorium, perpustakaan, fasilitas, dan sebagainya ya. Yang terakhir ada evaluasi pendidikan yang menilai hasil belajar dan kualitas pendidikan. Tantangan manajemen pendidikan menengah yaitu pergaulan bebas dan pengaruh teknologi, kenakalan remaja atau masa puber remaja, dan persaingan akademik yang tinggi. Baik guys, kita akan memasuki materi yang terakhir yaitu manajemen pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang sekolah menengah setelah sekolah menengah yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang kompeten, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Manajemen pendidikan tinggi berkarakteristik bersifat lebih mandiri dan kompleks, mengutamakan penelitian dan inovasi, menggunakan sistem akademik yang terstruktur. Manajemen tinggi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan akademik yang menyusun program studi, kalender akademik, dan kurikulum. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya, yaitu mengatur dosen, mahasiswa, dan fasilitas di kampus. Yang ketiga ada penjamin mutu, yaitu menjaga kualitas pendidikan melalui akreditasi dan evaluasi.
Dan yang terakhir ada kerjasama dan pengembangan, yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas kampus. Tantangan manajemen tinggi adalah menjadi sangat berat. Yang pertama ada persaingan global, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, dan kebutuhan lulusan yang siap kerja. Mungkin itu saja materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.